Razika Kalimatus Zahra dari perwakilan kelompok 3 akan menceritakan sebuah kisah tauladan sahabat Nabi, yang mana dari kisah tersebut kita dapat memetik banyak hal positif. Salah satunya adalah qanaah. Nah, kalian penasaran kan gimana ceritanya? Harus penasaran dong. Oleh karena itu, disimak ya videonya. Let's check it out. Suatu ketika di padang pasir yang luas dan gersang, terdapat seorang musafir dan seekor kuda yang berkelana dari satu kota menuju kota yang lainnya. Dan tiba-tiba ketika sedang berkelana tersebut, musafir itu ternyata kehabisan bekal. Nah, ia pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, ia pun bangkit dan memutuskan untuk mencari makanan dan minuman di sekitar padang pasir tersebut. Nah, ketika mencari makanan dan minuman tersebut, ia dibuat terkejut karena terdapat sebuah rumah kecil atau kemah yang ada di tengah padang tersebut. Nah, ia pun memutuskan untuk mengunjungi rumah tersebut. Dari kejauhan, ia dapat melihat terdapat seorang kakek yang terbaring di dalam rumah tersebut. Nah, ketika ia masuk, ia dibuat semakin terkejut karena kakek itu adalah kakek yang lumpuh serta tidak bisa melihat, atau bisa kita katakan adalah buta. Dan hal yang kemudian membuatnya ia semakin merasa memprihatinkan lagi adalah tidak ada satupun makanan atau minuman pun yang ada di dalam rumah kecil tersebut. Ia pun mengucapkan salam kepada kakek tersebut, dan kakek tersebut mengucapkan salamnya, menjawab salam dari musafir tersebut. Lantas musafir tersebut bertanya kepada kakek tersebut, "Wahai kakek, siapakah dirimu?" Kemudian kakek itu menjawab, "Aku adalah hamba Allah." Kemudian, "Siapa kamu?" Kemudian musafir tersebut menjawab, "Saya adalah seorang musafir yang kehabisan bekal. Nah, dan saya di sini sedang mencari persediaan bekal makanan dan juga minuman." Kakek itu pun lantas berucap, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan aku nikmat." Kemudian musafir tersebut dibuat bingung, kenapa kakek ini bersyukur? Bukannya kakek ini sudah lumpuh dan juga buta. Lalu dengan tiba-tiba kakek ini berkata, "Diam kamu, pemuda. Kamu tidak tahu seberapa besar nikmat yang Allah berikan kepadaku." Lantas mendengar hal itu, musafir tersebut kemudian semakin dibuat kagum akan perilaku yang ditunjukkan oleh kakek tersebut. Kemudian ia menanyakan suatu hal, "Adakah yang bisa aku bantu, kakek?" Nah, kakek itu pun menjawab, "Iya, ada. Tolong kamu bantu aku mencarikan anakku yang 3 hari sudah tidak pulang. Ketahuilah bahwa di padang pasir ini yang hidup hanyalah aku dan anakku. Jika kamu melihat terdapat seorang pemuda selain aku, maka itu adalah anakku," ucap kakek tersebut. Kemudian musafir tersebut keluar dan pergi mencari keberadaan dari anak kakek tersebut. Ketika ia mencari anak dari sang kakek, ia melihat seorang manusia yang dimakan dan dicabik-cabik oleh kawanan singa. Ia pun teringat pada pesanan kakek bahwa tidak ada seorang pun yang hidup di sini kecuali ia dan juga anaknya. Ia pun yakin bahwa itu adalah anak dari kakek tersebut. Musafir tersebut pun pulang dengan keadaan bingung. Bagaimana ya aku dapat menyampaikan bahwa anak dari kakek tersebut sudah meninggal? Ia pun lantas memasuki rumah kecil tersebut dan bertanya pada sang kakek, "Kakek, tahukah engkau kisah Nabi Ayub alaihissalam? Jika engkau tahu, dapatkah engkau ceritakan padaku?" Lalu kakek itu pun menjawab, "Iya, aku tahu." Kemudian kakek itu menceritakan kisah dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah nabi yang tidak dapat dinilai kesabarannya. Ia diuji 20 tahun penyakit kusta, dan oleh karena itu dia ditinggalkan oleh kaum-kaumnya, dan ke-12 anaknya meninggal serta hartanya telah habis, ucap sang kakek kepada musafir tersebut. Musafir tersebut lantas berkata kepada kakek, "Kakek, semoga saja engkau termasuk salah satu orang yang dapat meniru sifat sabar dari Nabi Ayub alaihissalam, karena anakmu sudah meninggal dimakan oleh kawanan singa." Setelah mengatakan hal itu, musafir tersebut berprasangka bahwa kakek tersebut akan menangis karena mendengar hal yang sedih seperti itu. Namun sebaliknya, kakek tersebut malah menarik senyumnya dan berkata, "Alhamdulillah,
anakku akan masuk surga, karena di agamaku diajarkan bahwa seorang anak yang tekun sholatnya, menjaga sholatnya, beribadah, serta ia berbakti kepada orang tua, pasti ia akan masuk surga, dan anakku berperilaku seperti itu. Serta ia tidak meninggalkan keturunan yang sekiranya dapat berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap sang kakek tersebut. Lagi-lagi musafir tersebut dibuat kagum akan pernyataan dari sang kakek. Nah, tak lama kemudian ia mendengar sang kakek mengucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak lama kemudian meninggal. Kakek itu meninggal. Musafir itu pun langsung bergerak keluar dan mencari pertolongan. Ia berdoa kepada Allah agar dikirimkan seorang yang dapat membantunya serta sang kakek. Di kejauhan, ia melihat ada 4 pemuda serta 4 kuda yang sepertinya itu adalah kuda kerajaan. Atas hikmah Allah, 4 pemuda itu menghampiri rumah tersebut dan bertanya kepada musafir tersebut, "Apa yang kau lakukan di sini?" Kemudian musafir itu berbalik tanya, "Apakah engkau tahu siapa kakek ini?" Nah, ketika 4 pemuda itu melihat sang kakek, ia dibuat terkejut karena kakek ini adalah selama ini adalah kakek yang ia cari-cari selama ini. Nah, kakek tersebut sebenarnya adalah sahabat Nabi terakhir yang bernama Abu Kilabah Al-Jarni. Ia dikenal karena sosoknya yang selalu bersabar dan selalu bersyukur. Sebelumnya, ia diutus oleh raja agar bisa menjadi hakim. Akan tetapi, kakak tersebut itu menolak dan akhirnya ia sampai di padang pasir ini. Kemudian, 4 pemuda itu menghampiri jasad sang kakek serta menciuminya dengan bergelinang air mata. Kemudian ia pun berkata kepada musafir bahwa sebenarnya kakek ini dikenal juga sebagai orang yang doanya adalah mustajabah. Sekian cerita mengenai tauladan dari sahabat Nabi yang terakhir, yaitu Abu Kilabah Al-Jarni. Diharapkan setelah mengetahui kisah ini, kita senantiasa bersyukur dan bersabar atas segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Dan tidak cuma itu saja sifat baik yang terdapat pada kisah ini. Nah, sekian ceritanya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.